Ini saya betul semenjak sebelum jadi gubernur sampai jadi gubernur sampai jadi calon presiden, saya 4 kali barangkali ikut kampanye. Yang terhormat Bapak Raja ini Purbalingga, Kepala Kantor Pemuda Agama, hadir, Kepala Kantor Pemuda hadir. Oh ya, biasanya apa bercanda-canda. Hadratus Syekh PCD Purbalingga, Kekuatan Fidya, Gus Gus Ulil Arham, sama-sama dengan saya mitranya Pak Camat, karangannya Pak Kapolsek Medan Damir, Ansor Sejumlah Kataya, Ibu PPNU, saya tidak saja ila nisa ashabi wa jumalani abnai wa banati majawaddu. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa silaturahmi ke pesantren tadi Sumbawa dalam rangka Dzikr Milad yang ke-100 dan Haudah Kiai Syarif dengan harapan yang ada di sini semuanya insyaallah ala barakatillah. Pak Kiai Syarif sekarang sudah bergabung dengan ruh universal. Kita ini ruhnya parsial. Oh, berbeda. Ruh kita ini sekarang juz'i. Ruhnya Syakir, ruhnya Baghdad, ruhnya Ahmad. Kalau sudah meninggal dan meninggalnya dengan baik, akan bergabung dengan ruh kulli, ruh universal bersama ruhnya Nabi Muhammad, ruhnya para anbiya, ruhnya para auliya dan para ulama. Kita ini ruhnya masih parsial. Sebenarnya kita sudah tidak betah. Seperti saya sudah 73 umurnya, sudah tidak betah ingin kembali ke universal. Makanya kalau sudah tua itu diabetes, kolesterol, apalagi sempurna, karena sudah tidak betah ingin segera kembali dengan pemilik dengan alam yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala itu. Jawabnya qalu bala syahidna. Ketika kita masuk ke universal dulu, Allah bertanya, bukankah aku Tuhan semuanya? Kita jawab semuanya, bala syahidna. Memang benar, Engkau adalah Tuhan kami. Ketika universal. Dan setelah ruhnya parsial, macam-macam. Ada yang masih tetap seperti universal dulu, ada yang menyimpang dari janji primordial ketika menjawab qalu bala syahidna. Alhamdulillah, warga Purbalingga terutama yang hadir masih istiqamah, masih komitmen dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Mudah-mudahan sampai akhir kita semuanya tetap ala sunnah. Manusia itu bahasanya kalau dia berfisik ketika mama melihat Nabi Yusuf mereka potong tangan dan rasa berkata ini yang bukan bahasa nggak ibu-ibu potong tangan kalau itu karena mereka hanya bahasanya Nabi Yusuf. Dari sisi fisik bahasa kita merupakan cinta Allah yang harus kita pelihara, harus kita kesehatan, kebugaran, kekuatan harus kita pelihara, fisik kita, badan kita, jasmani kita harus kita pelihara. Karena kita menjadi kehormatan oleh Allah menjadi bahasa. Yang kedua, bahasa insan. Insan inilah yang oleh Allah dipercaya menjadi khalifahnya, mandatarisnya Allah agar mengelola, membangun alam bumi ini. Allah menawarkan amanah kepada gunung, bumi, langit, semuanya bertangan, tidak mau menerima amanah dari Allah. Manusia beriman. Oleh karena itu, manusia insan makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada jin, binatang, lebih mulia daripada malaikat. Percaya betul? Lebih mulia daripada malaikat. Malaikat jadi gubernur nggak bisa, ngajar bisa. Malaikat jadi direktur bank nggak bisa, manusia yang bisa. Malaikat jadi ketua MU nggak bisa, karena emang manusialah yang diberi amanah oleh Allah, bukan malaikat. Ini panjenengan Bu, Pak, walaupun ya, yang cantik ya ada, tapi kebanyakan nggak cantik lah, kebanyakan. Yang laki-laki yang ganteng ya ada, tapi kebanyakan nggak ganteng. Itu makhluk yang paling mulia, walaupun ireng, gembrot, bulat, pesek, tetap makhluk yang paling mulia. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak karena khawatir, takut tidak mampu menjalankan amanah dari Allah. Manusia angkat tangan, kami sanggup. Wa hamalahal insan, kami sanggup terima amanah darimu ya Allah. Padahal manusia itu berpotensi loh. Apa potensi itu? Kecenderungan zoluman, sangat kurang ajar. Kalau zolim kurang ajar, kalau zolim kurang ajar, kalau zolum kurang ajar pol. Jahulan, sangat bodoh. Jahil bodoh, kalau jahul bodohnya mentok pol. Manusia yang punya potensi kurang ajar dan berpotensi bodoh menerima amanah dari Allah. Luar biasa kan?
Oleh karena itu Allah mempercayakan kepada manusia diberi perangkat sempurna agar mampu menjalankan amanah dari Allah. Apa itu? Amanah apa itu? Amanah ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Allah. Siapapun gak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Rasulullah pun gak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Amanah nomor satu. Apa? Agama. Apa? Agama langsung dari Allah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin, gak boleh dirubah siapapun. Agama isinya dua. Berapa? Satu, akidah. Dua, syariah. Akidah panjenengan apal nggih rukun iman 6 nggih, apal nggih? Apal apa nggih? Rukun iman 6. Sekarang saya tanya. Percaya mboten Gusti Allah niku wonten, percaya mboten? Kata siapa? Jangan bilang kata kiai. Jangan bilang kata ayah ibu. Kalau bisa cilik pantas. Panjang Yesus tua sekarang mati, dulu menarik mati lu masuk masih katanya. Katanya Allah tuh ada. Jarene lu ya, krungu-krungu lah. Sriwing-sriwing krungu-krungu. Allah itu ada. Itu namanya belum merupakan iman yang benar. Baru informasi namanya. Baru apa namanya? Berita. Allah itu ada. Kalau yang betul-betul beriman, Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Itu. Coba saya tanya, Allah ada? Kata siapa? Ada makhluk namanya malaikat, percaya? Kata siapa? Ada wahyu kalamullah, Taurat, Zabur, Injil, Quran, itu kalamullah, firman-Nya Allah, percaya? Kata siapa? Oh, nanti di akhirat ada neraka, ada surga, ada neraka, ada kehidupan di akhirat yang selama-lamanya, percaya? Kata siapa? Ada para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah menyebarkan agama, menyebarkan ajaran-ajaran yang baik, percaya? Ada takdir, ketentuan Allah baik buruk, positif negatif, semuanya dari Allah. Tidak ada lepas di luar kehendak Allah. Percaya? Kata siapa? Garam rasanya? Kata siapa? Gula rasanya? Kata siapa? Suami istri tidur bareng enak rasanya? Kata siapa? Mas jarene. Ya tenang, saya sedikit tenang, aku takut tenang. Betul guyon betul. Supaya keyakinan datang Allah seperti keyakinan kita, rasanya gula, rasanya garam, rasanya tidur dengan istri. Itu namanya hakul yakin namanya. Namanya apa? Jadi kita percaya dengan adanya rukun iman yang 6 itu seperti kita meyakini asinnya garam, manisnya gula, nikmatnya tidur suami istri. Paham betul? Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti akidahnya, mengikuti Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, wafat tahun 324. Imam Asy'ari dalam akidah menetapkan Al-Quran betul wonten, hadis juga betul wonten. Istihadnya beliau menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat wajib. Berapa bu? Yang mustahil, yang jaiz, hafal kabeh siapa? Alhamdulillah hafal kabeh. Allah punya sifat 20. Sifat nomor 1 sifat wujud.
Padahal di Quran boten wonten. Jadi maca Quran monggo boleh tanam. Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul wonten? Ayat itu enggak ada itu. Kalau Sami'un Basirun wonten, Alimun wonten, Hayyun Qayyum wonten. Tapi Allah wujud betul wonten di Quran. Hadis betul wonten. Itu ijtihadnya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Malah meletakkan sifat wujud nomor 1. Sifatnya Allah sifat wujud. Ini Quran ini betul wonten. Hadis betul wonten. Kenapa? Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo bareng. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Saya ulangi, kita ini sebenarnya tidak, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang, maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, mulai paham nih, terakhir paham aja. Ada kata ganti domir pronoun, ada 3. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silakan dipakai, silakan. Ana Said, aku Said. Ana Ahmad, ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Zainab, ana Maryam. Silakan. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Kalau sudah aku Hasan, aku Ahmad, aku Said, aku Abu Bakar, aku Zainab, aku Maryam, mati kabeh, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Aku Ahmad, aku Hasan, aku Abu Bakar. Bukan, aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham? Ya, nanti udah mati semua, yang aku hanya satu Allah. Kita ini sementara lah. Begitu pula anta. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Khalid, engkau Zainab, engkau Maryam, Fatimah, mati semua. Kalau udah mati semua, tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak engkau kecuali engkau. Paham? Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Fatimah, dia Zainab, mati kabeh. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Kita ini pinjam, nyilih, pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Pinten? 100. Kita ini pinjam.
Ditanya maunya berapa tahun pinjemnya, jauhnya bener. Terserah yang meminjemin. Jab sapa weruh pulang dari sini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapa weruh nggih. Terserah yang minjemin lah. Kita dipinjam. Silakan gunakan aku. Engkau, dia pasti akan berakhir. Karena itu pinjam dari akunya Allah, engkaunya Allah, dianya. Maka yang ada hanyalah yang ada. Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud, sifat nomor 1 dari 20 sifat tersebut. Pada di Quran tidak ada kata-kata Allah wujud di Quran betul wonten, hadis betul wonten. Tapi dengan logika tadi, maka Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud nomor 1. Pohon. Ini kalau panjang detail ini, malaikat dibahas, para nabi dibahas. Wah, 2 tahun dikira gampang apa? 4 semester, digumon pun. Nomor 2 syariah. Syariah tidak boleh dirubah, ditambah nggak boleh, dikurangi nggak boleh. Sholat sehari semalam 5 kali. Tidak boleh ada kiai Purbalingga ingin nambah 6 kali, yang wajib loh ya. Tidak boleh ada kiai Purbalingga ngurang hanya 4 kali, nggak boleh. Sholat subuh habis istirahat tidur 7 jam 6 jam 2 rakaat. Suratnya kulhu karo ina'taina. Sholat zuhur di tengah-tengah kerja kemeringat 4 rakaat. Ada kiai Purbalingga ingin merubah subuh 4 rakaat, zuhur 2 rakaat. Setuju betul? Asar nggak usah, tanggung itu. Nggak bisa. Walaupun habis istirahat tidur nyenyak, tetap subuh 2 rakaat. Zuhur di tengah-tengah kerja kemeringat 4 rakaat. Itulah namanya syariah. Tidak boleh dirubah, diganti, ditambah, dikurangi. Paham betul? Nah, amanahnya pertama itu akidah syariah. Amanah yang kedua, amanah insaniyah waqi'iyah. Kalau tadi ilahiyah samawiyah, amanah kedua adalah amanah yang penuh diberikan kepada kita semuanya. Kita harus menciptakan, kita harus menciptakan, punya kreasi, punya ide. Kita semuanya amanah kedua ini harus berkembang, harus berubah, harus makin meningkat. Beda dengan agama tadi nggak boleh berubah, yang ini harus berubah, malah harus berkembang. Ada 2 bahasa Arabnya, 1 thaqafah, apa? 2 hadarah. Thaqafah pendidikan, kesehatan, ketertiban, undang-undang, peraturan, manajemen, administrasi, itu namanya thaqafah. Paham betul? Thaqafah harus berkembang, tidak boleh mandek. Pesantren Sukawara ini kalau mau maju harus berkembang. Kalau dulu pakainya tinta pentol, betul nggih? Tinta betul dibalik. Sekarang pakainya laptop. Saya pakai laptop tidak? Pakai laptop belum? Yang bisa pakai laptop tidak? Harus berkembang. Kalau dulu santri hanya bisa bahasa Arab lah, sekarang baru bisa bahasa Inggris. Kalau dulu santri mengerti sosiologi, antropologi, sekarang harus bisa. Tantangan zaman sudah sangat luar biasa. Ilmu pengetahuan mencapai puncaknya sepanjang sejarah sejak Nabi Adam. Baru kali ini ada kemajuan teknologi luar biasa. Yang namanya Google, apalagi AI, Instagram, TikTok aja. Luar biasa kemajuannya. Yang kita tidak boleh ketinggalan. Imam Ghazali dahulu kata kita Ihya, ilmu ada 2, ilmu terpuji dan ilmu tercela.
kedokteran dan komputer jurusan itu. Jadi di Kecamatan Karanganyar ini harus ada dokter, harus ada yang menguasai komputer. Kalau tidak, dosa semua kita ini. Namanya fardhu kifayah bin daruri. Paham betul? Turunannya Mbak Isyam harus ada yang jadi dokter, harus ada yang ahli komputer. Fardhu kifayah bin daruri. Itu mengusahakan dalam kitab Ihya. Kalau ilmu yang lain baru fardhu kifayah kapan-kapan saja boleh bertarofi. Yang bin daruri ilmu tib wa ilmu ihsan. Maksudnya apa? Komputer sekarang. Paham betul? Apalagi dulu harus hafal, belajar harus hafal. Sekarang tidak harus hafal sebenarnya. Yang penting harus paham. Apalafia, Ukudul Juman, Amriti, saya masih kecil hafal semua itu. Sekarang udah lupa udah. Metode sekarang tidak boleh membebani santri murid dengan hafalan yang berat. Yang penting paham, yang penting otaknya cair, yang penting menguasai betul ilmu yang kita pelajari walaupun tidak hafal. Gunanya apa? Yang hafal betul paham, gimana? Kecuali Quran, hafal betul paham betul merokok. Jaga rahasianya Quran, hafal betul merokok. Jadi Al-Quran luar biasa. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Coba, kalau kamu ingin benar harus dengan ilmu pengetahuan. Ini ngendikan yang tadi yang menyampaikan orangnya buta huruf, Nabi Muhammad buta huruf, lahir tengah-tengah masyarakat jahiliyah biadab. Beliau sendiri yatim piatu, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak bisa baca, gak bisa tulis, gak pernah bergaul, gak pernah ke luar negeri, gak pernah aktivis demo, gak pernah aktif di LSM, gak pernah. Tapi Nabi Muhammad tiba-tiba menyampaikan, kalau Anda yang benar harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Luar biasa, luar biasa. Nyun sewu, bukan menghina, bukan. Ayat ini hanya di Quran. S2 saya perbandingan agama Yahudi, Kristen, Islam. Itu S2 Quran. Saya baca Taurat, baca Bible, ada ayat seperti itu yang mengatakan kebenaran harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Hanya Quran. Oleh karena itu turunannya Kiai Hisham harus pintar semuanya. Walaupun baca Al-Quran, ya harus pintar juga. Kebenaran tidak bisa dicapai dengan keturunan. Babi bisa baca harus dengan belajar, rajin, berilmu, baru benar. Tidak bisa sekedar saya tidak bisa. Saya cuma orangnya coba tingkir lah, sudah dijaga enggak? Orang mengatakan kebenaran hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Paham ya? Ayat inilah yang mendorong lahirnya para ulama. Rasulullah itu menyampaikan ajaran betul, teori betul. Yang menggagas ini itu para tabi'in. Contoh, Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, kalau ada fotokopinya asli, fotokopi asli Quran sejak zaman Sayyidina Utsman, kalau ada fotokopinya. Saya saja tidak bisa baca kalau jaringan. Tulisannya titik betul-betul batal sakodo, jimha orang bedanya, dalkan sama, proses sama. Nah, setelah umat Islam bertambah, kalau orang Arab sahabat bisa apa semua, pernah semua sahabat.
Gak butuh tulisan lah. Kayak pula Al-Fatihah butuh tulisan gitu. Jadi kan apa dulu kan? Butuh macam macam. Dia macam dulu, betul butuh kan? Para sahabat yang tahu semua, nggak butuh tulisan. Tapi setelah waktu Islam semakin berkembang, maka ada seorang ulama yang menggagas menyempurnakan tulisan Arab. Gak mungkin orang semua bisa Al-Quran.
4 syarat antara murid dan guru ketemu. Seperti saya katakan, kata Kiai Hasyim Asy'ari, bohong, saya nggak ketemu ini. Jadi kalau saya bilang kata Gus Dur, benar, saya ketemu Gus Dur. Atau kata Gus Dur, kata Kiai Hasyim, kata Pak Hasyim, baru benar. Itu namanya tafsir. Yang kedua, gurunya hafal, tidak pernah, bukan orang pelupa, namanya dhabit. Gurunya itu hafalan, bukan lupa. Yang ketiga, gurunya thiqah. Apa thiqah itu? Gak pernah nyolong sendal di masjid, gak pernah nyolong kotak di masjid, gak pernah. Gurunya ini yang diambil ilmunya hadis. Yang keempat, adil, baru ilmu hadis sahih. Kurang 1 syarat turun menjadi hadis hasan, kurang 2 syarat turun menjadi dhaif. Dhaifnya mauquf, maqfu, munqati', mursal, mu'allal, mu'dhal. Diajari buat ilmu kayak saya. Ini ilmu ini sudah gak doyan lagi. Yang lebih udah gak doyan, yang negeri-negeri itu gak doyan. Pesantren harus menguasai ini. Jadi jasa pertama luar biasa khasyana, dan lain-lain masih banyak lagi. Tafsir pertama kali yang menulis tafsir Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan. Menurut yang benar, orang Tabaristan. Fakhruddin Ar-Razi, orang Melayu, kota Melayu, sekarang dipimpin kota Tahran. Itu yang ada tafsir Nafahatul Ghaib 32 jilid. Bagi orang memahami dengan benar. Contoh yang paling hebat, Imam Syafi'i. Bagaimana metode memahami Quran, memahami syariat Islam? Pertama harus paham ayat Quran dengan segala macam bentuk ayatnya, tipe ayatnya. Ada muhkamah, ada mutasyabihat. Muhkamah sudah jelas, yang mutasyabihat Allah masturun nisa. Contohnya, suami istri punya untuk senggolan batal. Senggolan rokok. Kata Imam Malik, kalau senggolan dengan syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak. Kata Imam Hambali, saling rangkul, lama saling meluk baru batal. Ada yang tua pegang tangan istri, asal jangan saling rangkul ya. Itu enggak batal bentuknya. Imam Hambali. Imam Syafi'i, suami istri punya wudu, senggolan sengaja dan sengaja, syahwat dan syahwat batal. Menurut Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja gak batal. Kecuali yang satu batal. Berarti yang satu ini baru batal yang satu. Ini namanya ayat mutasyabihat. Ada ayat mutlaqah absolut dan muqayyadah kondisional. Atiiullah wa atiiur rasul. Taat kepada Allah, taat Rasulullah, mutlak, gak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum, wajib taat pemerintah dan syarat kalau bahaya. Jangan satu rente terkalam, yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Atiiullah wa atiiur rasul, wajib taat pada Allah Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah. Yang dulu kalau baik. Saya dulu pernah waktu Presiden Jokowi beliau memutuskan sekolah 5 hari. Jadi anak sekolah pulang jam 5. Saya protes menghadap sampai 3 kali saya menghadap 9 bulan. Gak diputuskan, gak dicabut-cabut. Dicabut. Pak, kalau sekolah 5 hari sampai jam 5 sore, ini anak nanti akan jadi radikal. Gak ngerti sifat 20, gak ngerti ada itu amal, gak ngerti ada kewarnaan, gak ngerti masalah dan berbeda. Itu ada di madrasah. Wujud kita bahwa di madrasah yang dibikin swadaya masyarakat, jadi kadang aja lagi.
saya kerja betul, belum percaya. Ini artinya taat kepada pemerintah, kalau baik, ya kita kritik atau kita beri pemasukan, rekomendasi, beri peringatan, paham betul. Kalau nggak ada madrasah, anak kita menjadi apa? Nggak akan kenal sholat, nggak akan kenal baca sholat, nggak akan kenal. Kalau nggak ada madrasah, bedanya. Walhasil itulah Imam Syafi'i. Yang kedua, sudah paham Quran dan paham hadis. Kenapa? Di Quran sangat global. Wajib sholat, wajib sholat, wajib imam, wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu yang wajib. Betul-betul. Sholat itu 5 kali sehari semalam. Quran betul. Betul-betul orang-orang tahu curang kalau bisa jadi. Ya, nggak tahu curangnya. Si kalau bisa jadi kita tahu curang baca dulu. Mas, Al-Fatihah, Al-Fatihah, lima bersama Allah, ada bersama yakin. Al-Fatihah berkata, kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan kita jumpai penegasan, penjelasan sholat itu 5 kali. Betul-betul. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul-betul. Hadis Allah Rasulullah SAW, furidat alaikum khamsun maktubat, al-dhuhr, al-asar, al-maghrib, al-isya, al-fajr. Hadis. Betul-betul. Hadis itu macam-macam. Ada mutawatir yang tak mungkin salah, tak mungkin bohong. Ada masyhur yang terkenal, ada asis yang bernilai, ada ahad individual. Nggak usah dicela kita aja. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, kata Imam Syafi'i, belum cukup. Akal harus dipakai. Akan lama pernah menjadikan sana. Akal dipakai. Akal kedua, akal kolektif namanya ijma. Contoh, akal sholat sab'ati asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, Fatihah, berdiri, Fatihah, ruku, tumanina, i'tidal, sujud. Itu hasil kesepakatan konsensus para mujtahid. Paham? Jadi kalau kita tidak mengikuti ijma, jangan tahu sholat berapa. Di Quran nggak ada hadis, nggak ada yang mengatakan hukumnya sholat 17. Itu akal ulama sepakat, ijma. Nah, kalau ulama sendiri-sendiri, akal ulama dewe-dewe, namanya qiyas. Nah, qiyas itu sangat penting. Musyawarah ulama NU menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kenapa? Pakai qiyas. Apa gimana hukumnya sholat Jumat di kantor, bukan di masjid? Di Jakarta sudah bukan di kantor, bukan di masjid. Gak mungkin di masjid semua, gak mungkin. Apa hukumnya keluarga berencana? Apa hukumnya kripto, macam-macam. Itu ulama NU jawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kenapa? Pakai qiyas. Qiyas ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamhili, khitobi, sya'ri, ibna'i. Yang akan saya contohkan 2 saja, penting. 1, yang burhani, narkoba, haram halal. Haram, berani-berani Tuhan, di Quran ada. Berani-berani sama hantu, di Quran ada. Inna sabu
pakai kias. Namanya kias burhan, kias fakta. Dan ini sabu-sabu memabukkan. Sedang memabukkan berarti masuk golongan khamr. Sedangkan khamr itu haram, maka ini haram. Kalau masyarakat ada muskil ini baru memabukkan, namanya muqaddimah kubra, premis minor. Wa kullu muskilin khamrun, setiap yang masuk golongan khamr namanya muqaddimah kubra, premis minor. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syar'i, legal statement. Haram, maka ini baru haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Diajari betul bisa terlebih. Diajari betul. Supaya sangat terpercaya kalau begini. Jadi kalau nggak baik kias, kita nggak bisa ngomong sama-sama, nggak bisa menghukumi. Quran terwater, hadis terwater. Orang selalu bilang, mari kita mengambil hadis. Pikiran sempit, akal dipakai. Tanpa itu nggak bisa ngomong sama-sama. Pertama, kias. Satu lagi, kias Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Mendekati lebih haram. Dilarang mendekati zina. Kalau zinanya yang dilarang Quran mendekati. Zinanya lebih-lebih dan menjadi apa? Lebih-lebih. Di KUHP yang baru ini pengajian luar biasa. Orang zina hukumannya 6 bulan, kami sini hukumannya 4 tahun. KUHP yang baru ini. Zina 6 bulan, kami sini 4 tahun. Tapi lagi dia juga ke MK seperti apa yang keputusannya. Itu salah besar. Bahaya. Nanti orang amat terus pilih simpulan lagi 4 tahun. Wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Mendekati saja haram, lui-lui zinanya. Namanya kias. Aulawi. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau kepelek aja dulu. Gak usah ngomong kasar, bentak kepelek aja. Boleh gak? Bentak saja haram, ngomong kasar saja gak boleh. Lui-lui, lebih-lebih, apalagi membela. Namanya kias aulawi. Jadi kalau orang paham, makin paham agama Islam, tidak pakai ijma' dan kias, mustahil paham agama Islam, syariat Islam. Oleh karena itu, ahli jamaah atau ulama berdasarkan Quran, hadis, terus wis pasti benar. Kita nggak usah takut pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Jadi saya tanya, ente bilang Quran dan hadis sudah cukup. Sekarang hadis yang paling nomor 1 hadis Imam Bukhari sudah cukup. Saya juga tahu Imam Bukhari itu ada hadis yang luar biasa, hadisnya semua. Tapi yang ente nggak tahu jelas. Imam Bukhari yang hadisnya 4.000 hadis sahih semua itu muridnya Imam Syafi'i, pinter. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari 256. Ya udah, kalau itu Imam Tirmidzi aja. Imam Tirmidzi itu punya Mas Kawai, Ibnu Rahawai, Imam Syafi'i. Abu Dawud itu punya Imam siapa? Hasan bin Ali bin Hasan. Ali bin Hasan Imam Syafi'i. Ayo bapak lagi. Wah,
10 X 10X 20 X 2 10 X 100 X 10 1000 X 100 sejuta kalau saya keliru. Abu Yusuf menggagas nol 10 100 100 100 1000 103 sejuta maksudnya 6 Yusuf al-Hajj orang Islam Amerika Ibrahim paham kan? Yang menggagas kacamata siapa? Hasan bin Haytham. Yang pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacat Abu Bakar Al-Razi. Bukunya namanya Al-Hawi. Al-Hawi tulisan tangan Abu Bakar Al-Razi ada di mana? Ternyata bukan di Mekah Madinah, asli tulisan tangan di Sorbonne, Prancis. Untuk fotonya bisa reses oleh si maksudnya ada kitabnya. Orang pertama kali membahas alat navigasi mencari mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan Ahmad bin Majid Vasco da Gama dari Portugis melancong ke timur menggunakan alat ini bisa sampai ke India Barat kota Calicut tahun 1455. Luar biasa lukisan dulu. Paling enak cerita mati sebelumnya. Kita mati sekarang sempat rasanya. Yang menggagas, yang menyelidiki apa? Peredaran darah dalam tubuh manusia Abdurrahman bin Nafis, astronomi Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali mencoba terbang Abbas bin Farnas niru burung modal sekali sukses, 2 kali terbang lagi sukses, 3 kali sukses, 4 kali gagal jatuh mati. Abbas bin Farnas yang menggagas organ organisme ya Allah di Amerika apa? Abu Nasr al-Farabi. Saya punya bukunya tebal judulnya Al-Muslim Al-Qur'an Tebik Al-Muslim. Saya nggak bisa baca balik-balik dan saya simpan saja. Ternyata itu umat Islam luar biasa didorong, dimotivasi dari ayat tadi. Ada ayat satu lagi misalkan dan farahna walladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Kalau ingin mulia ada ilmu apa itu kamu akan mulia. Ada lagi ayat wala taqma irsalaka bi'ilm. Kalau kamu akan diam bisa dicampur. Paham? Insinyur, jaga hukum, dokter jangan bicara agama. Ini salah satu Honda bid'ah, jarak kubur sesat, haul musyrik, tawasul musyrik. Nah ini gara-gara gak ngerti. Seperti saya gak pernah bicara yang lain. Kalau misalnya agak malas di sini bisa agama. Gak pernah bicara perbankan, gak pernah bicara mesin, gak pernah bicara yang lain lagi. Pertanian atau peternakan pun itu nanti. Saya gak ngerti. Quran mengatakan wala taqfuna laisa bihi ilm. Kamu jangan ikut bicara kalau kamu tidak paham, tidak menguasai ilmunya. Paham? Karena itu saya kembali lagi. Ayo, ini ayat profesional yang pegang masjid betul-betul yang paham agama. Kemenang betul-betul paham agama. Roisya lagi betul paham agama. Nah, insinyur baru membangun ada insinyur teknik sipil, peternakan, ada insinyur. Ojoknya salah satu mana? Koperasi, ojoknya gimana ojoknya? Pokoknya berbuat dari kebutuhan punya modal aja. Entah, gue kamar jangan bicara. Profesional biasa. Ini ayatnya luar biasa. Jangan ikut campur kalau nggak ngerti. Dan saya kalau di politik, kalau nanti anggota DPR, nanti jadi menteri, jadi politik. Kalau berpolitik PKB misalnya, kalau Muhaimin, kalau Najib, saya dari Muhaimin.
Malah menegakkan nafsu. Delok menegakkan pola kami. Ayo, bangkit manusia bakal. Delok duit sepuluh bermain. Makanya Allah percaya pada manusia, tidak kepada malaikat amanah membangun ini. Malaikat menegakkan manusia, sudah manusia kita ini. Waktu Allah menunjuk Adam dari khalifah, ini jadi khalifah, malaikat protes. Qalu atan'afiya wa yusfiya fil jibal. Kenapa kau menunjuk Adam dan keturunannya yang berpotensi berbuat kerusakan, bahkan saling membunuh, mengalir darah? Allah jaga, saya lebih tahu dari kamu sekalian. Kalau ini alam malam, ta'ala. Ternyata luar biasa Allah ciptakan manusia ini. Manusia ini punya hawa nafsu, punya ada dua. Satu hotobia, dua syahwatiyah. Satu apa? Dua, saya jadi gubernur, ini hotobia. Untuk ketua ini, DPR, presiden, dan langsung hotobia. Tapi kalau niatnya baik, agendanya baik, tujuannya menjadi Allah, kalau saya jadi gubernur begini, lillahi ta'ala, maka namanya ganti, bukan nafsu rububiyah, bukan nafsu amarah, bukan, ganti namanya himmah, strong will, cita-cita, hasrat yang kuat, namanya himmah. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi iman, Muhammadun salihul aqwali wal qalbi. Nabi Muhammad himmahnya besar, saya menang Islamnya. Makanya Nabi Muhammad perang menang terus. Perang Badar menang, perang Ahzab menang, Fathu Makkah menang, perang Taif menang, perang Hunain menang, perang Mu'tah menang, Banu Mustaliq menang. Perang Badar hanya 314 lawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 kebun Madinah menang. Perang Badar semua 800 orang. Yang kalah perang Uhud itu bukan ada sahabat, beberapa sahabat melanggar pesan Rasulullah. Perang Uhud itu Nabi menunjuk 16 orang supaya jaga di atas gunung Uhud. Sudah jangan bergeser ya, dan jangan dipegang panah. Di bawah perang umat Islam menang, sahabat menang. Dan kalau habis bunuh orang kafir dapat cincin, dompet, kacamata, paling benar. Jadi di atas ini dapat tauhid. Tauhid itu belum percaya dapat dompet, dapat. Jadi turun orang 16 yang jaga di atas turun. Khalid bin Walid, Amr bin As, itu belum Islam, tahu ada kelemahan, muter dari belakang, naik gunung, baru menyerang Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah kekalahan. Sayyidina Hamzah gugur, Sayyidina Mus'ab bin Umair gugur. Rasulullah pun giginya patah satu, kena batu, kejeblos di lubang, dibentengi 10 sahabat, yang mati 6, termasuk namanya Abu Dujana, mati gara-gara bentengi Rasulullah. Kalau Habib Ubaidillah badan penuh panah, asal jalan Rasulullah. Jadi beberapa kali perang Rasulullah sekali aja yang kalah perang Uhud. Paham? Rasulullah mau kalah, saya menang. Begitulah para sahabat, begitulah para Rasulullah, begitulah Bung Karno. Indonesia sebetulnya punya apa bukan punya apa? Punya duit, punya nuklir, punya bom atom, punya himmah, punya apa? Bahasa Mas Arif, NU besar. Nah, sewu, ini tidak ada bahasa ini. Pesantren apa? Semua orang pesan harus maju.
wajib jujur itu Nabi Muhammad karena Nabi awal itu Nabi jadi yang wajib sidik Nabi kalau kita bukan Nabi jadi gara-gara sembarangan kayak kita masalah ini gara-gara sifat sidik hilang minyak goreng hilang gara-gara sifat sidik hilang PT Timah 300 triliun triliun gara-gara sidik hilang Pertamina Reza Khalid 950 triliun udah gak tunggu pupuk untuk dapat perubahan lebih bukan miliar bukan waktu Jawa Barat ada korupsi ada tapi sampai segini dan yang cuma orang terbatas saja sekarang merata alhamdulillah pemberantasan korupsi DKM nyetak Quran itu korupsi luar biasa kita sekarang gara-gara sidik hilang di mana-mana terjadi pelanggaran terjadi kekerasan karena tidak punya nasi sidik. Nabi Muhammad memberi contoh kepada kita semua beliau orang sadiq yang tidak pernah bohong selama hidupnya walau sekali betul sah gagal untuk kegedean rumah tangga suami tidak sidik istri ribut istri tidak sidik suami ribut kira-kira sering orang sidik sama istri jawab sering betul sidik itu suami ini dulu saya tanya dulu yang sering tidak sidik sama istri yang sering tidak sidik sama istri oh jadi dua-duanya tidak sidik itu Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita qudwah hasanah harus kita ikuti beliau orang jujur tidak pernah bohong selama hidupnya walaupun satu kali mari kita bangun negara Finlandia penduduknya paling bahagia sedunia paling bahagia itu penduduk Finlandia Denmark Belgia kenapa? Ternyata sudah sedikit di sana tidak ada orang bohong pejabat jujur rakyat jujur majikan jujur pegawai kuli jujur pedagang jujur negara paling santai di sana kerjanya sederhana bayi lahir dikasih apa namanya jaminan 20 juta sebulan bayi baru lahir berkorban Denmark, Belgia, Finlandia, Swiss, New Zealand, Swedia paling aman, tentram tidak ada maling, tidak ada pencopet, tidak ada jambret tidak ada penodong, tidak ada semuanya masyarakat sidik pemerintahnya sidik ayo kita mulai dari berubah siap kiainya sidik siap ketua NU sidik bupatinya camatnya kita mulai dari kita sendiri mari kalau ingin kita hidup damai tentram bahagia pakailah sifat sidik Rasulullah SAW betul ya jadi Rasulullah itu selalu menang karena hikmahnya besar kalau gitu apa? Quran mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kalau kamu benar-benar orang beriman jangan kalah ojo nangis angkalau kamu jadi pemimpin di atas jangan di bawah kalau betul-betul kamu beriman jadi menang itu wajib kalau menang wajib kalah itu dosa paham menang itu kalah pada jalannya dan saya Quran ini wala tahinu wala tahzanu
cerdas. Istri banyak atau setuju betul? Setuju betul? Beringatkan diri aja. Kalau suami tidak sejak 4 ringan, betul-betul capek banget dan dibantu orang 4. Namanya susah banget. Saya harus kaya. Quran pun berkata demikian. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu punya anak melarat. Artinya kita harus kaya, bisa memberi kesejahteraan pada anak cucu dunia. Jangan sampai dha'afan, turunan kita lemah, turunan kita harus kuat. Sahabat Utsman yang pasti masuk surga itu kaya raya, pernah sedekah gandum bupiran kamu diangkut dengan 700 onta akan dibeli orang Yahudi. Saya kasih untung 100% gandum, mau saya sedekah. Ayo panjenengan pernah sedekah pirang karung? Jawab, pirang karung? Sayyidina Utsman yang sahabat yang pasti masuk surga, sahabat yang saya kasih tahu pasti masuk surga 10 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Jarrah. Utsman termasuk yang dipastikan masuk surga. Sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Kenapa? Karena kaya, yang malah tidak bisa melarat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani burung namanya burung wadah untuk ada berat, kalau untuk ada berat. Syekh Abdul Al-Jailani, Abdul Hasan Syadili, Hasan bin Fahmi, sedang Badawi. Nomor 1 Abdul Qadir Al-Jailani wali polosnya wali. Beliau membawa suatu hari pergi ke Mesir, ziarah kubur datang Imam Syafi'i ke Mesir berani. Dusun Fustat namanya, Dusun Fustat pinggir kota Kairo. Coba saya mau jalan waktu ziarah kubur, gue coba balikan ke SAG, apa ziarah kubur SAG, sarjana, gue ziarah kubur kampungan, gimana? Betul-betul SAG sarjana alam. Syafii Jalani ziarah kubur datang ke Imam Syafi'i. Nah, setelah tahlil selesai, melihat masyarakat dusun Fustat banyak yang melarat dan punya rumah. Syafii Jalani segera beli tanah 10 hektar dihibahkan kepada masyarakat Fustat yang tidak punya rumah sampai sekarang. Rusun 4 lantai, pintu gerbang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang Syekh Jilani itu wali sugih roman panjenengan wali dulu sugih orang roman betul. Ya Allah, tiga-tiganya betul semuanya. Kiai Wahab itu orang kedua pendiri NU, Kiai Hasyim, Kiai Wahab, Samsuri, Kiai pokoknya itu. Kiai Wahab mensosialisasikan NU sampai ke Palembang, jumpa dengan Kiai Kamil Saleh, orang Semarang aslinya, pendiri NU di Palembang. Ke Pandeglang Banten, Menes, Kiai Abdurrahman, pendiri NU Banten. Ke Bogor, ajakan Pagentunan, Abdul Hamid namanya, Kiai Abdul Hamid, ajakan Pagentunan, pendiri NU Bogor. Ke Betawi, Guru Marzuki Cipinang, Cirebon Kiai Abbas Buta, Lasem Bamasun, Semarang Kiai Ridwan, Kudus Raja Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Hasyim dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU tanpa proposal, tanpa
bangun dari kuburan panas, lanang gede kokoh. Setelah didekati mukanya bolong, jadi nggak ada dagingnya, ini nggak ada dagingnya, bolong. Nabi kaget, manusia Jibril, sopo Jibril, kok gede dulu mukanya bolong. Di umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang, yang rajin minta-minta bahasa kita itu rajin minta-minta. Kalau tadi sekuburan mukanya bolong, mau? Harus mandiri, gak gampang-gampang bikin proposal. Insya Allah barokah. Waktu saya juga ketua PNU 11 tahun tanpa tambang bisa bikin sekolah tinggi 43. Sekolah tinggi 43 ada universitas, ada sekolah tinggi. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Universitas Jakarta, Cirebon, Sidoarjo, Blitar, Surabaya, Kebumen, Cilacap, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Alhamdulillah. Waktu itu saya waktu datang Pak SBY, Pak, syaratnya mendirikan universitas itu harus punya deposito uang 50 miliar. Baru boleh. Ini Pak, kalau syaratnya dilakukan kepada NU sama yang kurang 2 hari akan ada universitas ini. Akhirnya Pak SBY pada katanya ini syarat usaha. Baru itu dipermudah mendirikan universitas Nahdlatul Ulama. 43 sekolah itu saya jadi ketua PBNU 11 tahun. Monggo. Nah, di sini kita perlu berdikari mandiri, jangan mengandalkan proposal. Ayo usaha yang benar. Ada koperasi atau ada apa, pokoknya ada usaha bisnis, cabang harus mandiri. Bikin proposal, diajukan bupati, nunggu 4 jam baru ditemuin. Setelah ditemuin, mimpi lagi ada dia. Gak ada lagi lagi. Waduh, udah pemerintah dingin udah. Pak Gajar ada pengalaman sebelum proposal ini pasti. Jadi kaya itu wajib, kalau kaya wajib melarang. Jawab kaya itu melarang. Walaupun katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal awwala as-salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan bumi ini untuk hamba-hamba yang saleh. Ya Allah. Ternyata 50 orang kaya di Indonesia nomor 1 Prabowo Pangestu. Duitnya sewu 1 triliun. Nomor 2 baru saja meninggal. Kita meninggal kemarin. Musuhnya meninggal juga ya. Coba Bapak Hartono punya jalan ke BCA 100 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Tommy Salim. Tak boleh. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya Bluebird. Tak boleh. Orang berbandingan gak ada. Dosa gak? Dosa betul. Boleh jawab. Dosa betul. Segala macam kekayaan ada. Timah, biji besi, gas, minyak, nikel, batu bara, uranium, tatium, dan sebagainya di dosa-dosa. Macam zalim. Kita gak pernah berusaha. Dosa. Orang kaya Indonesia yang menikmati tambang-tambang ya 100 orang lah. 100 orang menikmati. Orang berbanding belum menikmati. Saya lihat orang kaya itu gak ada namanya Madrais, Tumanan, gak ada. Solekin, gak ada. Dosa. Karena kaya itu wajib. Kalau kaya
koleksi surat Al-Anas. Itu namanya nafsu syahwatiyah, tapi dengan niat yang baik, tujuannya baik. Kalau saya kaya akan begini, sedekah jariyah, wakaf, ibadah, takbir, bisa berjalan. Jangan berbuat banyak lah. Musola saya perbaiki, madrasah saya bangun, anak yang larat nggak mampu sekolah saya sekolahkan, itu saya bersyukur. Nah, itu namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaim wa ta'ti ala qadri al-kiram al-makarim. Tergantung azimah kita untuk mendapatkan kemuliaan, makarim, kebesaran Allah itu. Tergantung kita punya azimah apa tidak. Kalau kita niat, insya Allah kita akan berhasil apa yang kita cita-citakan. Maka manusia diberi alam Allah itu diberi hawa nafsu. Hawa nafsu supaya melahirkan himmah dan melahirkan azimah. Paham kan? Malaikat yang punya himmah, azimah yang punya. Gak ada malaikat maju cabut, capres, betul. Gak ada malaikat yang bikin disertasi S3 juga profesor doktor, betul. Gak ada yang punya PT, punya pabrik, punya usaha, gak ada. Itu namanya perangkat yang diberikan oleh Allah kepada kita, luar biasa sebenarnya. Di samping punya kecerdasan yang pengetahuan yang sudah saya ceritakan, yang pengetahuan juga punya hawa nafsu. Tapi yang kalau dikelola dengan baik namanya himmah dan azimah. Satu lagi terakhir, manusia diberi apa? Nafkah robbaniyah. Apa? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin. Allah setelah menciptakan Nabi Adam dari tanahnya, kemudian Allah meniupkan pada Adam ruhnya. Nabi Adam tanah itu ditiup oleh Allah, namanya nafkah robbaniyah, divine gas, tiupan ilahi. Setiap manusia punya semua ini. Kita ini punya suruh nafkah robbaniyah, punya semua ini. Punya betul. Itulah yang namanya qalbu. Yang mana? Qalbu itu pertama, isi yang qalbu adalah basirah, penglihatan batin. Kalau ini matanya namanya basirah. Lihat orang ini cantik, ini nggak cantik matanya. Kalau basirah gunanya untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Semua tahu. Jujur itu baik, bohong itu salah. Amal itu baik, khianat itu salah. Bersatu aku rukun itu baik, bertengkar itu salah. Semua tahu. Semua tahu nggak? Semua tahu tidak? Bertengkar itu salah, jelek. Aku itu baik, tahu apa ya? Kamu bukan kiai bertengkar. Mulanya hikam, mulanya ihya, bila diambil tukaran. Kata saya gara-gara tambang ini. Kiai. Coba. Pada semua orang punya basirah. Untuk balik insan pada nafsi basirah, setiap insan punya basirah untuk membedakan mana baik, mana buruk. Kadang begitu. Kalau sudah basirah berfungsi, akan estafet pada yang kedua, bagian qalbu yang kedua. Namanya dhamir. Apa namanya? Konsiens moral. Kata basirah tadi jujur itu baik, bohong itu salah, jelek. Maka dhamir akan mengatakan jujurlah kan, jangan bohong. Akulah kamu, jangan mengarang. Suara moral, suara konsiens, suara moral. If'al wala taf'al. Do it, don't do that. Paham betul? Istafti qalbak al-birru wal mahabah fi nafsik. Kalau yang ente lakukan itu dengan tenang, senang, itu benar. Panjenengan
bagi-bagi sembako di setting kita, oh senang banget, berarti bagus. Ini kalau jadi lakukan sesuatu, ojo berbohong, istri jangan tahu, anak ojo berbohong, KPK ojo berbohong, pasti bisa. Paham betul? Kita punya hak, kita punya konsep moral. Kalau jadi lakukan sesuatu dengan tenang, senang, diceritakan orang senang, bagus banget, atau pola sunatan masal, senang kan? Itu benar. Kalau Anda lakukan dengan ragu-ragu, jangan ada orang tahu, jangan sampai istri tahu, jangan sampai anak tahu, jangan sampai KPK tahu, pasti itu salah. Paham? Itu yang mengatakan benar dan salah itu namanya domir konsisten. Nah, domir ini ada 3 grade, 3 apa? 3 tingkatan. Pertama, domir ijtimai, domir lingkungan, moral lingkungan. Kalau di Purbalingga, kepada santri, kepada murid, khusyuk banget, sholat Jumat jam 10 sudah berangkat di tempat sendiri. Tapi kalau sudah di luar negeri, di Bangkok atau di Hongkong, wallahu a'lam. Itu namanya orang punya moral lingkungan. Masih baik daripada di Purbalingga sudah jahat. Yang kedua, domir konuni, moral legal formal. Ada SK kerja, ada amplop ceramah, ada nggak mau? Ya ada SK, ada tugas berangkat kerja. Kalau nggak ada, yang orang punya moral legal formal, moral resmi. Masih baik daripada gaji diterima, bonus diterima, amplop diterima, salari diterima, kerja tidak. Daripada begitu, itu baik masih punya moral. Tapi yang paling mulia domir dini, moral agama. Kalau memang itu harus kita lakukan, sarankan dimanapun, di tengah-tengah keluarga atau jauh dari keluarga, ada SK atau tidak ada SK, sarankan karena yang benar yang baik. Kalau itu salah jelek, tidak sarankan. Baik lagi di Hongkong, lagi di Amerika, di luar negeri, atau nggak ada SK-nya saya ngajar, saya tetap berjuang. Sudah domir dini, ukurannya lillahi ta'ala. Ini domirnya para aulia, para kiai, para wali songo, ini domirnya. Moralnya moral kayak gini, merasa wajib dilakukan. Oke, saya mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita isinya, metoknya dari isi, kalau isi, ulama itu harus lebih itu isi, aku warisan aku isi, paham betul? Ceramah benar propet, dakwah betul berkata, pemerintah betul berkata, berarti gagal. Pewarisan itu, warisan kayak gitu. Ngajar betul gajinya, warisan itu. Paham betul? Kerja harus ada balasannya, imbalannya. Warisan itu. Isin belum memakan al-ulama warasatul anbiya isin. Ternyata bukan warisan Nabi kita ini. Bukan. Bohong kita ini semuanya. Orang gaji mengajar, orang apa orang berceramah, orang imbalannya berkata orang tahlil. Paham betul? Gitu warisan itu. Potongannya dari warisan Nabi itu. Jadi ini domir dini. Oleh karena itu, mari ambil kesempatan, tidak 100% nggak apa-apa, tidak 100%. Amal kita sehari-hari ada ikhlasnya. Saya nggak ngaku ikhlas 100%, nggak. Tapi mulai ikhlas dulu, jadi ketua PBNU ada ikhlasnya ada. Tapi nggak 100% nggak. Saya nggak ngaku ikhlas 100%. Monggo, yang berjuang di NU, yang berjuang di pesantren harus ada ikhlas. Harus ada idealismenya, bukan hanya semata-mata mencari keuntungan. Paham betul? Nah, kekuatan hati yang tiga ini harus kita miliki semuanya. Satu lagi namanya fuad. Apa fuad?
dia nurani. Kalau Basrah mengatakan jujur itu benar, bohong, menipu, manipulasi, makan anggaran itu salah. Basrah mengatakan jangan lakukan kesalahan, lakukan yang benar. Kemudian kita sesuai dengan perintah domir, maka nurani akan berkata kami benar. Kalau kita bertentangan dengan domir, nurani akan mengatakan kami salah. Maka yang namanya nurani, namanya fuad, gak bisa bohong. Yang bohong cantiknya bohong. Demi Allah saya gak korupsi. Ya. Demi Allah saya dapat sedikit. Banyak. Betul. Demi Allah saya gak campur. Saya otaknya. Yang bohong itu mulut. Demi Allah sumpah saya gak terima. Yang ngomong itu namanya fuad. Fuad tidak akan bisa bohong. Maka dapat fuad seperti hakim yang jujur, yang memvonis ada kita banyak bohong. Itu fuad namanya. Dan sudah Basrah, domir, fuad yang keempat monggo. Dengan sakit monggo buat tidak apa-apa. Sudah tingkat khusus namanya kekuatan sekret or sekret. Asrar. Kalau kekuatan asrar yang rahasia ini, objeknya mau yang rahasia lagi, gak mau yang lahir. Contoh, orang yang punya asli tajam. Contoh, Gus Dur. Baru saja dioperasi sarafnya. Begitu di rumah sakit Cipto, di kamar ada saya, Om Haim Iskandar, Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah ya, Wisnu, dan Pak Cakar Daya di operasi. Kita pelan-pelan istirahat. Tiba-tiba Wisnu ngendikan lagi, mengko aku jadi presiden. Kita orang-orang kaget, sudah ponis lagi. Ya kok sudah ngigau, linturi. Kita jadi presiden. Waktu jadi presiden punya pengajuan Kombes Sutarman. Mas Sutarman, pokoknya saya menjadi Kapolri bakalan yang berupa bercanda Pak. Tenang jadi Kapolri Mas Sutarman. Pernah jogging berat badan, olahraga, mampir di Romulo, jam 12. AC saya buka, air putih, tidur ngorok 20 menit saya lihat. Tiba-tiba bangun, mengkokkan saya dan sampai di umur second 6 dari ketua BPM. Betul, saya waktu di Makassar tahun 2010 usia saya 46. Walhasil setelah itu banyak lah, pernah ke Australia. Di Australia tinggal di rumahnya Profesor Fahri Alam 3 hari sebelumnya. Suatu malam nonton TV, Pak Fahri istrinya Gus Dur. Jam 9 Pak Fahri permisi saya mau tidur istirahat. Silakan. Gus Dur sendirian. Jam 11 Pak Fahri bangun melihat TV, nyala Gus Dur dimatiin TV itu. Begitu dimatiin apa kata Gus Dur? Ada semuanya itu jadi matiin. Kelihatan orang. Waktu jadi presiden, DPA Dewan Pertimbangan Agung masih ada ya. Ketuanya namanya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Menghadap presiden laporan. Tidur musuhnya tersinggung. Mana nih? Terus laporan. Selesai laporannya dijawab, ditanggapi semua. Sampai Tirto Sudiro mau wartawan. Dan waktu saya lapor, musuh di presiden tidur. Setelah itu bisa jawab ya. Jadi namanya orang punya kekuatan namanya apa? Mudah-mudahan turunan Mbak Isya punya kekuatan seperti ini. Yang terakhir, kekuatan hati latifah. Namanya waktu zaman ayah saya Kiai Munola mengartikan latifah itu sulit. Barang pun
Sayyidina Umar. Khalifah Umar suatu ketika ada surat dari gubernur Mesir, ya ini sungai Nil sedang surut airnya. Dulu sebelum Islam, kalau sungai Nil surut berarti minta tumbal gadis cantik dikasih perhiasan dilempar ke sungai, nanti airnya datang, gadis itu telan air. Sekarang sudah Islam gimana Khalifah Umar ambil kertas, ambil pulpen kepada sungai Nil, kepada saudara sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Kami membutuhkan kamu, kamu butuh air. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal gadis, gak usah ngalir, kami membutuhkan kamu. Dilempar ke sungai, dibawa ke Mesir, dilempar ke sungai Nil, datang airnya sama sekali. Ini tarik muter nih, kebenaran, jangan bukan, ada penjara. Bilang orang punya kekuatan latifah atau lakomi. Lagi khutbah Jumat, melihat pasukan Islam, dua pimpinan Utaibah bin Muslim terjebak oleh musuh dari gunung. Saya tidak pernah kelihatan dari Madinah. Al-Jabal ya Syaitan Islam, wahai pasukan Islam, awas di gunung, lihat gunung. Pulang dari sana, cerita kalau Al-Madinah, waktu itu saya dengar penarahan Khalifah Umar, Al-Jabal ya Syaitan Islam. Jamaah kata, yuk, kamu kaget di tengah-tengah yang khutbah malah Al-Jabal. Jadi memang betul. Bukti nyata bahwa yang di penarahan juga dengar, jamaah disaksikan juga jamaah sholat Jumat di Madinah. Kaget juga, kenapa Sayyidina Umar khutbah tiba-tiba Al-Jabal ya Syaitan Islam komando pasukan Islam. Inilah latifah atau lataif yang diberikan kepada Allah kepada siapa yang ia kehendaki. Nurun mubashir yahdi qalban man yasha. Daya Indonesia. Bukan belajar dari buku, bukan belajar dari kita, bukan dari guru, tapi langsung dapat nur dari Allah kepada siapa yang ia kehendaki. Paham betul? Mudah-mudahan kita nambah Hisham masih punya latifah. Mudah-mudahan bukan punya istilah bukan latifah. Sekal sunnah mawar manfaat pun yang kesimpulannya kita harus berjuang, tidak boleh putus asa, menerima amanah agama dan menerima amanah peradaban, budaya, kemajuan baik pendidikan maupun ekonomi dan politik. Ayo kita usahakan agar kita menjadi pemenang, unggul, di atas, gak boleh kalah, gak boleh di bawah, gak boleh di pinggir, harus di tengah, jadi pemain semuanya. Ibtigo amarullah dan mencari itu syukran wa dumutum fil khair barakati wan najah. Allahul muwaffiq wal muhtari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma a'inna ala dinina fid dunya wa ala dunya bil taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala amal bil tawfiq wa ala fadlika al-muhdina ila ridhaka wa jannatik wa an nadhar ila wajhika al-karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Urzuqna hayatan thayyibatan mutmainnatan mustaqimah. Urzuqna dzurriyyatan shalihah nafi'ah fid dunya wal